Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini banyak berbagai komunitas yang mengajak kita semua umat muslim untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ajakan seperti ini pada dasarnya sudah dilakukan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memerintahkan kita untuk senantiasa menghatamkan Al-Quran sesuai dengan waktu yang kita miliki. Namun demikian, untuk memperbagus kualitas bacaan kita kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala dan membacanya merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbaiki kualitas bacaan kita terhadap Al-Quran agar ibadah kita menjadi sempurna. Memperbaiki bacaan Al-Quran di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Muzammil yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Dalam sebuah asar, Sayyidina Ali karramallahu wajha mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tartil di sini adalah ma'rifatul wuquf wa tajwidul huruf, atau tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu memperindah bacaan, memperbaiki bacaan huruf terhadap huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, dan mengetahui tata cara berhenti dalam membaca Al-Quran. Imam Al-Jazari dalam nazamnya yang berjudul Manzumah Jazariyah mengatakan, wal akhdhu bitajwid hikmun lazim, man lam yusahhihil Quran athim. Dan mempelajari ilmu tajwid ini merupakan sesuatu keharusan, kewajiban bagi kita semua, dan barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, ya, atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua melalui Al-Quran, untuk kita membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan benar, dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajha, bahwasannya kita semua diharuskan juga mengetahui dan memperindah bacaan Al-Quran. Dan Imam Al-Jazari tadi sudah memberikan syairnya, menyampaikan terkait ilmu tajwid melalui syairnya, bahwa mempelajari ilmu tajwid dan membaca Al-Quran melalui tajwid ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang ilmu tajwid, tata cara bacaan Al-Quran, yakni khususnya mengenai nun sukun dan tanwin. Ya, nun sukun dan tanwin ini merupakan salah satu materi yang ada dalam ilmu tajwid, di mana bisa kita lihat di sini bahwa hukum nun sukun dan tanwin ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada izhar, dan yang kedua ada idgham, dan yang ketiga ada ikhfa, dan yang keempat ada iqlab. Nah, kita lihat di sini satu persatu bahwa pada setiap hukum, ya,
Izhar itu memiliki huruf masing-masing, huruf sendiri-sendiri. Kemudian idgham juga memiliki huruf yang berbeda dengan izhar, dan juga ikhfa juga sedemikian rupa. Artinya di sini terdapat sebuah aturan-aturan yang secara khusus, ini aturan-aturan ini memang dikaji dalam ilmu tajwid. Baik, kita mulai sekarang dari hukum nun sukun dan tanwin dan berkaitan dengan izhar. Baik, di sini kita lihat ya, yang pertama yang akan kita kaji adalah hukum izhar. Artinya nun sukun dan tanwin ini bila bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka hukumnya harus dibaca secara jelas. Izhar artinya adalah al-wuduh, yakni jelas. Artinya sekali lagi, ketika ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf-huruf izhar ini, maka kita harus membacanya secara jelas. Adapun huruf izhar di sini ada 6. Yang pertama adalah hamzah ya, dan yang kedua ada ha, dan yang ketiga ada kha, yang keempat ada ain, yang kelima ada ghain, dan yang terakhir ada ha. Ini disebut dengan izhar halqi. Kenapa? Karena huruf-huruf ya, huruf hijaiyah yang masuk dalam kategori izhar itu dibaca melalui tenggorokan ya. Bacanya letak dari huruf-huruf ini adalah di tenggorokan, seperti hamzah, ha, kemudian kha. Semuanya huruf-huruf ini dikeluarkan melalui tenggorokan kita. Ghain, ha, kemudian ain, semuanya dari huruf-huruf izhar ini dikeluarkan dari tenggorokan kita. Baik, kita sekarang beralih kepada contoh bagaimana cara kita membaca hukum izhar ini dengan benar. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan izhar ini adalah bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf izhar yang 6. Contohnya yang pertama adalah man amana. Ya, jadi di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Nah, sehingga kita harus membacanya dengan secara jelas, secara wuduh ya, secara izhar, bil izhar. Contohnya tadi man amana ya. Kemudian contoh yang kedua min ghillin ya, min ghillin. Jadi tidak sama sekali kita dengungkan, kita harus membacanya secara wuduh, secara jelas. Kemudian man huwa, man huwa, kemudian min alaqa, min alaqa. Nah, ini kemudian yang contoh yang selanjutnya min hadid, min hadid, dan yang terakhir contohnya adalah man khaffat. Nah, wa amma man khaffat, man khaffat ya. Jadi kita harus membacanya secara jelas. Ini merupakan izhar halqi ya. Yang pertama hukum nun sukun ya atau tanwin ini jika bertemu dengan huruf-huruf halqi ini disebut dengan bacaan izhar. Jadi kita harus membacanya secara jelas dan terang. Kemudian yang kedua adalah idgham. Jadi hukum nun sukun atau tanwin itu yang kedua adalah idgham. Idgham di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bi gunnah dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham sendiri dalam bahasa Arab memiliki makna al-idkhal, artinya masuk, memasukkan huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya. Jadi al-idgham sekali lagi maknanya adalah al-idkhal, memasukkan huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya. Kita perhatikan ada berapa dari huruf idgham bi gunnah itu. Yang pertama yaitu ya, yang kedua ada nun, yang ketiga ada mim, dan yang keempat ada waw. Jadi kalau tadi yang pertama ada 6 huruf izhar, yang sekarang idgham ini hanya ada 4. Jika kita ingin mempermudah menghafal huruf-huruf ini, maka tinggal kita gabungkan menjadi satu, menjadi kalimat iyanmu. Nah, dalam
contoh-contoh ini bisa kita perhatikan ya, bagaimana kita membaca atau cara membaca hukum idgham bi gunnah ini. Jadi sekali lagi, idgham bi gunnah memiliki 4 huruf, yakni ya, nun, mim dan waw. Bisa kita baca atau kita satukan menjadi kalimat yanmu agar kita mudah menghafalkan. Bagaimana cara membacanya? Kita sekarang beralih kepada contoh yang pertama. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam idgham ini ya, cara membacanya adalah memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Kita lihat ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, cara membacanya bukan faman ya'mal. Nah, tapi cara membacanya adalah kita masukkan faman ya'mal wa may ya'mal. Jadi dimasukkan huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Contoh yang kedua ini ada nun mati ya, nun sukun bertemu dengan nun ya. Tadi huruf idgham itu ada juga nun. Inna fa'ati langsung dimasukkan. Kemudian contoh yang ketiga ini ada nun sukun ketemu dengan mim. Contohnya mim ma'in. Jadi caranya adalah memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Ya, kalau kita misalkan dibaca min ma'in maka itu salah. Jadi yang benar adalah mim ma'in ya. Contoh yang terakhir kita perhatikan, di sini ada nun sukun bertemu dengan waw. Ya, bagaimana cara membacanya? Kita masukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, yakni miwaliyin. Jadi nun sukun bertemu dengan waw, nunnya dimasukkan kepada waw menjadi miwaliyin. Nah, seperti itulah cara membaca idgham. Ini disebut dengan idgham bi gunnah. Artinya dalam membacanya ya, kita ya bi gunnah ini harus sedikit didengungkan, bi gunnah miwaliyin ya, seperti itu. Sekarang idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah ini artinya idgham yang sama. Tadi idgham ini memasukkan huruf yang sebelumnya kepada huruf yang setelahnya. Memasukkan huruf ini nun sukun ini kepada huruf setelah nun itu. Nah, untuk idgham bila gunnah ini hanya ada 2 huruf. Yang pertama adalah lam dan yang kedua adalah ro. Jadi bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya adalah sebagaimana contoh-contoh di bawah ini. Mari kita perhatikan. Ya, ini ada nun sukun bertemu dengan lam. Masih ingat rumusnya? Tadi rumusnya adalah memasukkan huruf nun ini kepada huruf setelah nun. Yakni ketika ada nun sukun bertemu dengan lam, maka kita jangan membacanya seperti min ladunka. Jangan, tapi kita baca min ladunka. Saya ulangi, min ladunka. Contoh yang kedua, khairul laka. Khairul laka, bukan khairun laka, itu salah. Jadi yang benar adalah khairul laka. Kemudian ketika kita contoh misalkan ada nun sukun ketemu dengan ro, contohnya bukan min robbi tapi dibaca mir robbi. Ya, di sini belum ada contohnya ya. Nanti di Al-Qur'an bisa teman-teman temui sendiri ya. Bisa teman-teman temukan sendiri dalam Al-Quran ketika teman-teman semua membaca Al-Quran. Nah, inilah tadi sudah ada 3 hukum nun sukun atau nun mati atau tanwin. Ini ada 3 hukum ya. Tinggal 2 hukum lagi ya. Hukum yang ketiga adalah disebut dengan ikhfa ya. Ikhfa ini artinya ya khafi, artinya samar. Kita membacanya dengan samar-samar, artinya menyamarkan ya huruf sebelumnya itu ya. Ketika nun sukun nanti bertemu dengan misalkan huruf-huruf ikhfa, maka kita bacanya dengan samar-samar ya. Ada di sini ada beberapa macam ikhfa ya. Ada disebut dengan ikhfa kubra, ada disebut dengan ikhfa sughra, dan yang terakhir disebut dengan ikhfa wusta atau ikhfa ausat. Ini artinya ada perbedaan di sini memang antara ketiga-tiganya ya, tapi intinya dalam membaca ikhfa ini kita diperintahkan untuk ya
mensamarkan, samar-samar ya. Min zalika. Adapun huruf-huruf ikhfa di sini sangat banyak ya. Sangat banyak ya, di sini jumlahnya 15 ya, ada 15 terkumpul dalam sebuah bait ya. Sifdasana kamjadasah sun kot sama ya, nanti itu bisa ditemukan di kitab-kitab tajwid. Tapi kita bisa lihat di sini ada berapa huruf ikhfa di sini. Kita hitung. Pertama ada ta, ada dal, ada ta, 3. Ada qaf, ada kaf, 5. Ada ini sa 6, jim 7, zai 8, sin 9, shin 10, Sod 11, Dot ya 12, Za 13, Zal 14 dan Fa 15. Jadi total dari huruf ikhfa ini ada 15. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka kita membacanya secara khafi atau secara ikhfa atau secara samar. Contoh min tilqai. Ya, ini ada nun sukun bertemu dengan ta. Min tilqai. Kemudian yang kedua sa'idan thayyiba. Sa'idan. Nah, ini cara bacanya seperti itu ya. Bukan dibaca sa'idan thayyiba, salah. Karena itu sama seperti idhar ya. Kalau kita baca sa'idan thayyiba itu beda. Itu nanti bisa jadi ya berubah maksudnya bukan ikhfa lagi ya, tapi di sini akan berubah ya dari yang samar menjadi terang. Tapi yang benar adalah sa'idan thayyiba. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, min dunihi. Min dunihi. Ya, seperti itu cara bacanya. Kita perhatikan contoh selanjutnya ada qaulan karima. Qaulan karima. Min qablihi an salatihim. Oh ya, min kibalihi ya, ini mohon maaf ya, min kibalihi. Kemudian an salatihim yauma idin zurqa ya, ini cara membacanya seperti itu. Jadi ketika ada sekali lagi nun sukun atau tanwin, ini ada tanwin ya, ini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ini ya, maka cara membacanya harus disamarkan ya, harus disamarkan. Kemudian hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu yang terakhir adalah iqlab ya. Iqlab artinya membalikkan ya, membalikkan bacaan ya. Bacaan ini artinya adalah dibalik menjadi seperti kita membaca mim ya, seperti kita membaca mim ya. Hurufnya hanya ada satu, yaitu ba. Yaitu iqlab itu adalah ya, kita nanti lihat definisi-definisi ini ada yang saya jelaskan juga sebentar mengenai definisi-definisi dari tadi kalau teman-teman mungkin kurang faham terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, iqlab di sini sekali lagi artinya adalah dari aqlaba yuqlibu iqlaban, artinya membalikkan hukum ya, bacaan ini artinya menjadi kita baca sebagaimana mim. Jika ada tanwin ya ketemu dengan ba atau nun sukun bertemu dengan ba, maka tidak dibaca jelas, tidak dibaca idgham, tidak dibaca ikhfa atau samar, tapi kita bacanya menjadi iqlab. Artinya kita membacanya seakan-akan kita membaca huruf mim. Contohnya mim ba'di, atau sami'an basira. Bukan dibaca sami'an, bukan dibaca sami'an, tapi dibaca sami'an basira. Inilah kemudian beberapa kaidah ya atau tata cara kita membaca ya hukum ya nun sukun atau tanwin. Jadi saya ulangi lagi bahwa
nun sukun atau tanwin dalam ilmu tajwid ya itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi hukum nun sukun ada 4. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi izhar, artinya al-wuduh atau jelas. Yang kedua idgham, artinya memasukkan, ikhfa samar, dan iqlab ini adalah membalikkan. Ya, hurufnya ada 6. Yang izhar disebut dengan huruf halqi. Disebut dengan huruf halqi. Yani huruf halqi ini artinya huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang kemudian ini ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham dibagi 2, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Hurufnya ada 4, yang bi gunnah, dan yang bila gunnah hanya ada 2. Kemudian ikhfa ini total hurufnya semuanya ada 15, dan ikhfa ini dan iqlab ya ini hanya ada 1 huruf. Demikianlah teman-teman sekalian. Sekarang mari kita sekarang langsung praktekkan ya. Saya akan memberikan contoh tata cara membaca Al-Quran ya, khususnya suratul Fatihah, karena surat Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari solat kita, sehingga solat kita tidak sah ya apabila bacaan Fatihah kita itu kemudian masih ya salah-salah, artinya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian ulama yang kemudian menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, dalam kondisi darurat, maka kita boleh membaca Fatihah dengan kemampuan yang kita miliki, tapi kita sebagai umat muslim harus tetap berusaha sekuat tenaga kita untuk memperbaiki bacaan Fatihah kita sehingga salat kita menjadi lebih berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan ya apa yang sudah kita pelajari 4 kaidah tadi ya, mulai dari izhar, kemudian idgham, kemudian ada ikhfa, dan ada iqlab. Nah, di sini kita perhatikan ya bersama-sama ada surat Al-Falaq. Saya akan contohkan bagaimana cara membaca surat Al-Falaq ini sesuai dengan teori atau kaidah yang sudah kita pelajari bersama, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama tadi. Baik, silahkan perhatikan, kemudian ini bisa ditiru cara bacanya ya. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita perhatikan tadi, masih ingat ada nun sukun bertemu dengan shin ya. Shin termasuk huruf ikhfa, maka kita bacanya dengan cara sama, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah ya, bertemu dengan hamzah. Masih ingat ini bacaan apa? Ini disebut dengan bacaan izhar, karena hamzah ini termasuk huruf halqi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Bacaan ikhfa lagi ada, kita sudah temukan 3 bacaan ikhfa dan 1 bacaan izhar halqi.
wa min syarri hasidin idza hasad. Ada tanwin bertemu dengan hamzah lagi, ini hukumnya masih sama, yakni disebut dengan izhar halqi. Jadi dari satu surat ini ya, surat Al-Falaq, kita bisa temukan ya apa yang sudah kita pelajari tadi, ada kita simpulkan menjadi dua ya, ada dua bacaan, yaitu ikhfa dan izhar halqi. Ada ikhfa-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, kemudian ada 4. Ada 4 bacaan ikhfa di sini di surat Al-Falaq. Kemudian selanjutnya ada bacaan izhar halqi, yakni ada berapa? Ada 1 ya, ada 2 ya, ada 2 bacaan izhar halqi. Ya, silahkan saudara atau dan teman-teman ini bisa mencoba membaca dan mempraktikkan apa yang sudah teman-teman ketahui tadi di rumah masing-masing. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu komponen penting dalam membaca Al-Qur'an, dalam mempelajari Al-Qur'an, yakni kita harus memahami huruf-huruf hijaiyah. Memahami di sini artinya kita harus ya membaca huruf-huruf hijaiyah ini, melafadzkan huruf-huruf hijaiyah ini dengan bagus, dengan indah ya, dan dengan benar tentunya. Nah, huruf-huruf hijaiyah ini terdiri dari 28 huruf, di mana huruf hijaiyah ini ke-28 atau keseluruhan dari huruf hijaiyah ini memiliki 10 sifat yang pasti ada dalam huruf-huruf itu. Jadi sifat yang 10 ini tersebar ke 28 huruf hijaiyah. Ada berapa ya? Ada 10 ya. Jadi sifat yang pertama adalah hamas ya, disebut dengan sifat ini, sifat yang pasti ada ini disebut dengan sifat al-lazimah, sifat yang pasti ada ya, sifat yang tetap yang pasti ada untuk setiap sebutan huruf dalam semua kondisi. Namun perlu kita ketahui pertama bahwa di setiap sifat-sifat ini tidak mungkin kemudian satu huruf memiliki 2 sifat yang berlawanan. Ini perlu kita ketahui bersama. Sekali lagi, satu huruf tidak mungkin memiliki 2 sifat yang berlawanan. Ada apa saja kemudian sifat-sifat lazimah itu kita perhatikan. Yang pertama adalah hamas, yakni artinya samar ya. Ini bisa kita temukan dalam huruf shin, kemudian sin, shad, dan ta. Ketiga huruf atau keempat huruf ini, keempat huruf tadi itu tidak mungkin memiliki sifat jahar. Sifat jahar ini ya salah satunya ada di huruf ba dan hamzah. Ya, jadi seperti itu ya saudara sekalian. 10 sifat ini sekali lagi merupakan sifat yang pasti ada pada atau tersebar dalam 28 huruf hijaiyah itu. Namun tidak mungkin ada satu huruf memiliki 2 sifat yang di dalamnya ini 2 sifat tersebut berlawanan, itu tidak mungkin ya. Saya sudah sebutkan tadi, yang pertama adalah hamas, artinya samar, lawannya adalah jahr, artinya jelas. Kemudian yang kedua ada syiddah, artinya kuat ya, dan lawannya adalah rakhawa. Nah, salah satu contohnya syiddah ini ya ada di huruf dal ya, kemudian juga ba, dan yang rakhawa ini ada di huruf ain dan ha ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah isti'la, yakni terangkat ya. Ya, huruf isti'la ya, nanti kita akan membahas di next pertemuan selanjutnya, di mana kita ada pertemuan khusus yang akan mengkaji tentang huruf-huruf isti'la yang memiliki lawan kata istifal, artinya turun. Nah, contohnya salah satu hurufnya adalah ain, kemudian ha, kemudian istifal ini ada jim ya, kemudian ada ta, kemudian yang keempat ada itbaq. Itbaq ini artinya tertutup ya, yang memiliki lawan kata ya, lawannya adalah infitah, artinya terbuka. Ini bisa kita temukan ya, contohnya di huruf ta ya dan shad. Kemudian untuk infitah di sini ada huruf ta, ada huruf ha. Kemudian yang terakhir ya ada izlaq.
artinya lancar, yang memiliki lawan ismat artinya diam. Idlaq contohnya fa, kemudian yang ismat contohnya adalah ghain, ain. Ya, itu lah kemudian 10 sifat yang melekat pada 28 huruf hijaiyah yang tersebar di 28 huruf hijaiyah. Nah, sekarang saudara sekalian, mari kita mencoba untuk melafadzkan bersama-sama mengenai huruf-huruf hijaiyah itu. Di sini saya sebelumnya ingin menyampaikan bahwa saya pribadi sebenarnya masih sangat jauh dari kesempurnaan dalam membaca huruf-huruf hijaiyah ini. Namun insyaallah apa yang saya baca ini mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, walaupun sangat jauh dari kesempurnaan. Coba perhatikan ya, bagaimana caranya membaca huruf-huruf hijaiyah ini. Oke, yang pertama ada huruf alif. Ya, contohnya a, i, u, a, seperti itu. Kemudian ada ba, ba, bi, bu, bab. Kemudian ada ta, ta, ti, tu, tat. Nah, kemudian ada sa, sa, si, su, sas. Kemudian ada jim, ya, ja, ji, ju, jaj. Kemudian ada ha, ha, hi, hu, ha. Nah, jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan pada huruf berikutnya, yakni huruf kha, kha, khi, hu, khakh. Nah, jadi masuk huruf halqi ya, jadi tenggorokan. Kemudian dal, da, di, du, dad. Kemudian huruf zal, za, zi, zu, zaz. Nah, kemudian ada huruf ra, ra, ri, ru, ror. Nah, seperti itu. Kemudian ada huruf zai, za, zi, zu, zai, atau za, zi, zu, zaz. Nah, seperti itu. Kemudian ada huruf sin, sa, si, su, sas. Ada huruf shin, ya, huruf shin, sha, shi, su, shash. Kemudian ada huruf shad, ya, perhatikan, sa, si, su, sos. Nah, kemudian ada huruf dad, ya, huruf dad, ya, ini yang agak susah ya kita melafalkannya, ya, tapi kita tetap berusaha ya, ya, meniru bagaimana orang-orang Arab itu melafalkan walaupun kita orang Indonesia. Ya, ini dad, di, du, dad. Ya, kemudian huruf ta, ta, ti, tu, tat. Dan huruf za, ini huruf za, za, zi, zu, zaz. Kemudian huruf ain, a, i, au, a. Jadi seperti itu, mendalam ya di tenggorokan. Kemudian ada huruf ghain, gha, ghi, ghu, ghaz, ya, seperti orang tidak bisa ngomong r gitu ya. Jadi gha, ghi, ghu, ghaz, seperti itu. Kemudian huruf fa, ya, fa, fi, fu, faf. Ya, kemudian huruf qaf, qa, qi, qu, qaq. Ya, ini huruf qaf. Kemudian huruf kaf, ka, ki, ku, kaf. Nah, seperti itu. Atau bisa dibaca kaf, ka, ki, ku, kak. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibaca iyaka, bisa dibaca iyaka. Ya, seperti itu. Kemudian ada huruf lam, la, li, lu, lal. Nah, seperti lam, la, li, lu, lal, seperti itu. Kemudian ada huruf mim, ma, mi, mu, mam. Jadi ma, mi, mu, mam, seperti itu. Kemudian ada huruf nun, na, ni, nu, nan. Dan huruf waw, waw, wawi, waw. Kemudian ada huruf ha, ha, hi, hu, ha.
seperti itu. Kemudian yang terakhir ada huruf ya, yi, yu, yai. Ya, seperti itulah teman-teman. Ya, sekali lagi ini sangat jauh dari kesempurnaan mungkin, tapi insyaallah ini bisa juga dijadikan acuan ya, walaupun sekali lagi di sini saya mungkin masih jauh dengan para muallimul Quran yang lain ya. Jadi teman-teman mahasiswa mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, selamat mencoba di rumah masing-masing, latihan ya, bagaimana caranya agar kita bisa melafadzkan huruf-huruf ini dengan fasih. Caranya adalah dengan sering melakukan latihan, konsisten melakukan latihan, istiqomah dalam melakukan latihan, sehingga nanti insya Allah Allah akan mempermudah kita dalam membaca Al-Quran dengan benar dan fasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.